Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati dan juga kami ta'zimi dosen pengampu metodologi studi Islam Bapak Dr. Muhammad Arfan Muammar MPDI, yang kami hormati teman-teman mahasiswa senasib dan seperjuangan. Alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam mendiskusikan sebuah makalah yang berjudul Maqasid Asy-Syariah, Metode Analisis Sistem dalam Filsafat Islam oleh Studi Pemikiran Jasar Auda. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan panjaran keilmuan menuju alam ilmiah dan alam cahaya ilahi Rabbi, dan semoga kita dapat memperoleh syafaatnya dari beliau, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Pada kesempatan kali ini ada beberapa konten diskusi yang dapat kami presentasikan. Yang pertama adalah pengantar sekilas tentang Jasar Auda, latar belakang penulisan Maqasid Asy-Syariah, historis Maqasid Asy-Syariah, pendekatan teologi menuju sebuah filsafat sistem Islam, perspektif Jasar Auda, 6 analisis sistem yang diusulkan Jasar Auda. Ada beberapa konten yang kami sajikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, hukum Islam atau fikih dalam kajian historis merupakan sebuah kekuatan yang dinamis dan kreatif. Dalam paradigma hukum usul fikih terdapat 5 prinsip. Yang pertama adalah ijma, qiyas, maslahah mursala, uruf, dan berubahnya hukum sesuai dengan perkembangan zaman. Kelima prinsip tersebut dengan jelas memperlihatkan betapa fleksibelnya hukum Islam. Dalam situasi yang demikian itu, lahirlah karya besar Jasar Auda yang berjudul Maqasid Asy-Syariah. Karya fenomenal ini merupakan sebuah pendekatan kekinian yang lahir dalam modern dan mencoba menjawab tantangan umat Islam yang berkenaan dengan isu-isu kontemporer. Maqasid memiliki 7 poin penting. Yang pertama adalah pengertian tujuan, maksud, objektif, prinsip, sasaran, tujuan akhir, dan niat. Sedangkan Asy-Syariah adalah hukum-hukum Allah yang diperuntukkan kepada manusia yang memuat kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian selanjutnya, sekilas tentang Jasar Auda. Jasar Auda adalah salah satu pemikir Muslim asal Mesir dan aktif menyuarakan Maqasid Asy-Syariah sebagai solusi atas persoalan metodologi hukum Islam. Jasar Auda seorang direktur pendiri Al-Maqasid Research Center Filsafat Hukum Islam. Dalam bahasa sehari-harinya, Jasar Auda menggunakan bahasa Prancis dan fasih dalam bahasa Arab Inggris. Jasar Auda memiliki latar belakang akademis yang multidisiplin dan profesor visiting di Alexandria Universitas Mesir. Kemudian selanjutnya, latar belakang penulisan Maqasid Asy-Syariah. Maqasid Asy-Syariah karya besar Jasar Auda yang berjudul Maqasid Asy-Syariah. Yang pertama dilatar belakang oleh pengalaman pahit yang melahirkan kemarahan Jasar Auda atas sikap teroris yang menyebarkan ketakutan dan kejahatan di mana-mana. Yang kedua, yang semakin membuat geram Auda adalah
Pernyataan teroris yang mengatasnamakan tindakan itu adalah sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum Islam. Kemudian yang ketiga, pada masa ini umat Islam hidup dalam era globalisasi yang sedang tumbuh dan berkembang, sistem negara bangsa, ekonomi dunia yang saling berkaitan. Kemudian yang terakhir, globalisasi memberikan cara pandang baru dan tantangan-tantangan kontemporer yang harus dihadapi oleh sejarah umat Islam. Kemudian selanjutnya, menurut John L. Esposito, ada 4 yang terkait dengan pengalaman umat Islam kontemporer. Yang pertama adalah krisis identitas yang diawali dengan rasa kegagalan. Kemudian yang kedua, kekecewaan terhadap Barat disebabkan oleh kegagalan banyak penguasa Muslim dan pemerintah yang berakibat pada Barat untuk merespon kebutuhan politik sosio-ekonomi masyarakat. Kemudian yang terakhir, ketiga, perasaan bangga dan kuat akibat keberhasilan militer dan ekonomi pada tahun 1973. Historis Maqasid Asy-Syariah. Yang pertama, Maqasid Asy-Syariah dilontarkan Jasir Auda sudah ada sejak zaman keilmuan Islam mencapai masa. Sejarah mencatat bahwa konsep Maqasid Asy-Syariah sudah ada sejak akhir abad ketiga melalui karya Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga dilanjutkan oleh Imam Abu Bakar Al-Ghaffal, wafat tahun 365 Hijriah, Abu Ja'far Muhammad bin Ali, Abu Hasan Al-Amiri, Abu Al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah, dan yang keempat Al-Juwaini dalam karyanya tersebut mengembangkan Maqasid Asy-Syariah dengan mengelaborasikan konsep illat pada masalah qiyas. Kemudian asal yang menjadi dasar illat dapat dibagi 3 kategori. Yang pertama adalah daruriyah, hajiyah, dan makramah. Rumusan teori Al-Juwaini dikembangkan muridnya Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali, wafat tahun 505 Hijriah. Dalam karyanya Al-Mustasfa, Al-Ghazali memetakan Maqasid Asy-Syariah yaitu menjadi 3 kategori. Yang pertama, daruriyah, kebutuhan primer, hajiyah, kebutuhan sekunder, tahsiniyah, kebutuhan tersier. Dari tiga kategori tersebut, Al-Ghazali membagi 5 pokok. Yang pertama adalah hifdzuddin, hifdzu an-nafs, hifdzu al-aql, hifdzu an-nasl, hifdzu al-mal. Tokoh penting setelah generasi Al-Ghazali yang banyak memberikan andil dalam Maqasid Asy-Syariah adalah Izzuddin bin Abdussalam yang bermadzhab Syafi'i melalui karyanya yang berjudul Fawaid al-Ahkam, mengelaborasi hakikat maslahah dan konsep. Maslahat tidak dapat dipisahkan dari 3 kategori. Yang pertama adalah daruriyah, hajiyah, dan tatimah. Pada pertengahan abad ke-7 Hijriah, muncullah sejarah sarjana brilian Abu Ishaq Asy-Syatibi, wafat tahun 790 Hijriah. Pakar usul fikih yang beraliran mazhab Maliki melalui karyanya. Sejak itu, istilah Maqasid Asy-Syariah menjadi populer di tangan Abu Ishaq Asy-Syatibi hingga mendapat gelar Bapak Maqasid Asy-Syariah karena ketiawannya dalam menyusun teori Maqasid secara sistematis. Kemudian kajian Maqasid Asy-Syariah yang sebelumnya masih tercecer dalam bab maslahah dan qiyas dapat dirangkum dengan baik dalam sebuah teori. Proyek besar Asy-Syatibi tidak berjalan mulus karena kondisi umat Islam yang mengalami krisis pemikiran akibat runtuhnya Batang Granada, wilayah umat Islam paling akhir di Andalusia, Spanyol.
Karya besar tersebut terkubur begitu saja dan tidak dilanjuti generasi sesudahnya, sehingga pada tahun 1884 Masehi, Al-Muwafaqah, pendekatan analisis sistem dalam filsafat hukum Islam, ada beberapa pertanyaan yang memerlukan jawaban dalam menggunakan sebuah pendekatan. Sebagai analisis dalam kajian filsafat Islam, pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi yang pertama, yang dimaksud dengan sistem. Sistem itu nyata atau hanya merupakan kreasi dari mental? Apa yang dimaksud dengan filsafat sistem? Apa yang dimaksud dengan pendekatan sistem? Dan bagaimana jika analisis sistem dibandingkan dengan analisis yang lain? Teologi kausalitas dan rasional. Kemajuan besar dalam sains seringkali kita mengiring ke arah pergeseran utama dalam paradigma filsafat. Terobosan pada masa klasik, terutama Yunani, dalam bidang kimia, geometri, dan astronomi telah mengajarkan banyak hal yang belum diketahui. Dengan demikian, teori-teologi tersebut tentang alam semesta telah melahirkan konsep tujuan yang akhirnya diskursus tersebut mendominasi filsafat agama. Menuju sebuah filsafat sistem Islam. Yang ditekankan dalam hal ini adalah filsafat sistem, yang merupakan sebuah filsafat postmodern yang rasional, dan bagaimana pula filsafat Islam dari teori hukum Islam dapat dimanfaatkan untuk kemajuan dalam filsafat baru. Di sisi lain, filsafat sistem juga menolak rasional, postmodern, dan dekonstruksi. Sebuah pendekatan analisis sistem, tradisi analisis dikomposisional. Kemudian yang kedua, analisis sistem. Yang ketiga, teori sistem fitur. Perspektif Jasar Auda terhadap maqasid asy-syariah. Karya monumental Jasar Auda yang berjudul Maqasid asy-syariah dalam memandang kajian hukum Islam banyak ilhami pemikiran yang pertama Ibn At-Tirmidzi, Abu Zaid, Abu Bakar Al-Ghaffal, Abu Ja'far Muhammad bin Ali, Abu Hasan Al-Amiri, kemudian banyak dan lainnya, yang terakhir Abu Ishaq Asy-Syatibi. Auda dalam menggagas pandangannya tentang hukum Islam banyak mengacu pada pandangan Ibnu Qayyim yang menemukan tren hukum Islam dengan terminologi syariat. Ada 6 analisis sistem yang diusulkan Jasar Auda. Yang pertama adalah sifat kognitif. Yang kedua, kebutuhan integritas, keterbukaan, interrelasi, hierarki, multidimensi, dan yang terakhir tujuan. Kemudian yang terakhir, karya besar Jasar Auda yang berjudul Maqasid asy-Syariah adalah sebuah karya fenomenal yang ingin mendobrak paradigma lama yang tertutup pintu ijtihad. Karya monumental ini merupakan sebuah pendekatan kekinian yang lahir dari alam modern dan mencoba menjawab tantangan umat Islam yang berkembang dengan isu-isu kontemporer. Dengan sistem tersebut, Jasar Auda menawarkan metodologi hukum Islam yang bermanfaat bagi umat Islam untuk kehidupan yang lebih adil, sejahtera, saling menghormati, penuh rahmat, dan penuh kedamaian. Pendekatan analisis sistem hukum Islam tersebut meliputi 6 karakteristik. Yang pertama adalah sifat kognitif, integritas, keterbukaan, hierarki yang saling terkait, multidimensi, dan memiliki tujuan. Inilah paparan dari presentasi pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.